Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Ella Septiani, NPM 211305430. Di sini saya dari program studi Guru Pendidikan Sekolah Dasar dan saya berasal dari kelas 1E. Niat dan tujuan saya di sini yaitu untuk menyelesaikan tugas UAS yang diberikan oleh Ibu Loliana yang berkaitan dengan skenario pembelajaran pendidikan agama Islam tentang terkait apa aja yang bernilai dan norma-norma terkait agama Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Tabi pun. Nah, sebelumnya udah berdoa belum nih pagi hari ini? Kayaknya ibu lihat tadi kalian kayaknya masih belum berdoa ya. Apa udah berdoa? Sudah berdoa apa belum? Belum? Berarti kita harus berdoa bersama-sama ya. Untuk itu ketua kelas harus disiapkan ya, kita mau berdoa bersama. Tapi sebelum itu ibu mau mengingatkan kalian atau memberitahu kalian, kenapa sih ibu selalu membahas tentang harus diawali dengan berdoa dan selalu berdoa di setiap kegiatan proses belajar mengajar ini, agar kita diberikan kemudahan serta kelancaran dalam proses belajar mengajar ini dan juga diberikan berkah dan nikmat yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan proses belajar mengajar ini juga suatu rahmat dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Jadi kita jangan melupakan Allah dan harus tetap berdoa dalam setiap kegiatan. Dan agar ilmu dan apa yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah juga untuk kita semua dan bermanfaat tentunya. Jadi kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas tolong disiapkan untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kemudian ibu di sini lihat-lihat kayaknya banyak bangku-bangku kosong nih. Apakah ada yang nggak berangkat atau berhalangan hadir atau sakit atau absen dan lain-lain segalanya? Coba ibu mau lihat dan mau bertanya kepada kalian. Kepada Bagus sebagai ketua kelas, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Itu bangku-bangku kosong tadi berarti hanya bangku kosong karena terlalu banyak ya bangkunya ya. Jadi banyak yang berangkat hari ini dan semuanya ya alhamdulillah berangkat hari ini. Jadi alhamdulillah ya kita diberikan nikmat untuk tetap berangkat hari ini. Dan sehat semua kalian? Sehat semua, alhamdulillah. Kalau gitu kita tetap harus menjaga kesehatan kita ya di saat-saat pandemi seperti ini. Apalagi saat pandemi ini kita harus tetap menjaga imun tubuh kita. Dan alhamdulillahnya Allah memberikan kita kesehatan dan dapat berhadiri acara kelas ini, acara proses pembelajaran ini. Kemudian ibu akan bertanya kepada kalian, apakah kalian hari ini sudah siap untuk mengikuti proses belajar mengajar ini? Sudah siap? Ibu mau nanya nih, hari ini apakah kalian udah mandi atau bahkan ada yang belum mandi? Oh, sudah semua ya, alhamdulillah. Nah, udah pada sarapan belum? Sepertinya wajah-wajahnya ini segar bugar ya. Apakah sudah mendapatkan sarapan di rumah? Sudah, alhamdulillah kalau seperti itu. Baiklah. Kemudian ibu akan memberikan pembahasan yang akan ibu bahas ya di pertemuan sebelumnya. Kan kita membahas tentang langkah-langkah tentang pernafasan ya. Ini kan ibu melanjutkan materi sebelumnya yaitu organ pernafasan pada manusia, kemudian fungsinya pada manusia juga. Jadi ya ibu akan membahas tentang organ-organ pernafasan pada manusia dan fungsi-fungsinya. Kemudian ibu akan bertanya pada kalian nih, anak-anak, kalian tahu nggak sih manusia itu membutuhkan apa untuk hidup? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan terlebih dahulu ya untuk saat menjawab. Angkat tangan. Siapa yang bisa menjawab? Cynthia. Oh ya, Cynthia angkat tangan ya sebelumnya kalau ingin bertanya. Oh, sudah ya. Baik, apa pertanyaannya? Apa jawabannya Cynthia?
Jawabannya bernafas, ya benar. Jawabannya memang bernafas ya. Oleh karena itu manusia dan hewan juga tuh melakukan proses pernafasan, proses yang disebut pernafasan. Nah, apa itu bernafas? Ada yang bisa menjelaskan? Oh iya, seperti itu. Sintia mempraktekkan ya bagaimana cara bernafas. Tapi Ibu di sini akan mengajak kalian untuk memperagakan bernafas bersama-sama ya, seperti yang dilakukan Sintia. Kita menghirup udara lewat hidung, kemudian dihembuskan. Ya, seperti itu ya, itu yang disebut dengan bernafas. Kemudian, jadi apa sih itu bernafas? Jadi, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu bernafas. Bernafas ialah merupakan suatu proses di mana kita menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru. Jadi satu kali rangkaian dalam menghirup dan mengembuskan nafas itu dihitungnya sebagai satu kali nafas ya. Tapi proses ini juga tuh disebut dengan sistem respirasi manusia. Kalau kalian pernah dengar istilah respirasi manusia, nah ini juga disebut dengan cara bernafas. Terus ada juga kita juga membutuhkan oksigen untuk bisa bertahan hidup dan berbagai fungsi tubuh sehari-hari seperti mencerna makanan, menggerakkan anggota tubuh, atau bahkan hanya berpikir sejenak atau membutuhkan asupan oksigen. Jadi itu selain kita membutuhkan organ-organ tubuh lain untuk melakukan aktivitas lainnya, kita juga membutuhkan oksigen untuk bisa bertahan hidup seperti itu. Kemudian, nah Ibu akan bertanya kepada kalian anak-anak, atau kalian sudah tahu belum sih sebenarnya organ-organ pernafasan itu apa saja dan fungsinya apa aja? Seperti yang Ibu sudah kirimkan video melalui WhatsApp kemarin, apakah kalian sudah paham apa saja organ-organ pernafasan pada tubuh manusia, dan siapa yang bisa menyebutkannya secara ulang? Ada yang berani angkat tangan? Oh ya, jadi masih ada yang lupa. Ibu akan jelaskan kembali ya. Jadi apa saja sih fungsi dan masing-masing organ tersebut, dan apa saja bagian-bagiannya, Ibu akan tetap menjelaskan kembali ya. Yang pertama itu yang pastinya ada hidung, organ terluar yang ada di tubuh untuk proses pernafasan itu sendiri, yaitu hidung, karena hidung kan ada di bagian luar ya. Jadi itu merupakan organ yang paling terlihat kita semua, yang dapat dilihat secara langsung gitu. Dan hidung ini juga tidak tercipta begitu saja gitu, tapi ada organ-organ pendukung lainnya seperti bulu-bulu halus yang ada di dalam, atau rambut-rambut halus yang di dalam ini. Fungsinya yaitu untuk menyaring kotoran yang ada di udara untuk masuk ke dalam rongga hidung. Jadi kotoran-kotoran yang ada di udara itu tidak begitu saja dihirup, namun ada proses penyaringan yang ada di dalam hidungnya itu yang dilakukan oleh bulu hidung tersebut. Begitu. Kemudian ada faring yang berfungsi untuk meneruskan udara menuju pangkal tenggorokan, dan kemudian ada laring untuk tempat melekatnya pita suara. Kemudian ada trakea yang berfungsi menahan dan mengeluarkan kotoran yang dibawa oleh udara, dan ada bronkus fungsinya membawa udara menuju paru-paru, dan ada bronkiolus adalah cabangnya, dan alveolus di dalamnya terdapat paru, di dalamnya yaitu paru, tempatnya untuk terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi kalau kalian masih bingung tempat pertukarannya di mana sih Bu? Jadi tempat pertukarannya itu ada di bagian alveolus ini sendiri gitu. Nah, jadi anak-anak ada berapa sih organ pernafasan pada manusia? Masih ada yang ingat tadi yang sudah Ibu jelaskan? Ayo kita hitung bersama-sama ya. Jadi yang pertama itu ada hidung, kemudian ada faring, setelah itu ada laring, kemudian ada trakea, dan ada juga bronkus,
dan ada bronkiolus, dan ada alveolus. Nah, itu semua yang merupakan organ dari organ pernafasan. Nah, kalian anak-anak, kalian tahu nggak sih apa yang bakal terjadi bila organ pernafasan pada manusia ini tidak berfungsi secara baik atau tidak berfungsi secara berkesinambungan atau keselarasan? Apa yang akan terjadi pada dalam diri kita atau tubuh kita jika organ tersebut tidak berjalan dengan baik atau berlangsung dengan baik? Jadi, ada yang bisa menjawab? Nah, jadi Bu jelaskan ya, terkait apabila organ-organ pernafasan tersebut tidak berfungsi atau tidak berjalan dengan baik, maka akan terjadi beberapa penyakit di dalam sekitar lingkungan kita seperti penyakit TBC, kemudian ada penyakit asma atau penyakit sesak nafas lainnya. Nah, anak-anak, kalian pernah nggak sih ngelihat seseorang atau teman-teman kalian atau orang sekeliling kalian atau bahkan saudara kalian dan keluarga kalian ya yang mengalami susah nafas atau dimana untuk bernafas itu sedikit berat ya, atau seperti mengalami sesak nafas seperti asma seperti itu? Jika kalian pernah melihat orang yang memiliki penyakit seperti itu atau gangguan seperti itu biasanya disebabkan oleh suatu alergi di mana debu dan bulu, pasir dan rambut-rambut atau suhu lingkungannya yang terlalu dingin sehingga jadi seperti itu yang menghasilkan alergi yang dapat disebabkannya olehnya. Dan kemudian ada seperti halnya kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini disebabkan karena merokok, menghirup asap kendaraan seperti polusi tersebut ya, dan kemudian minum minuman beralkohol. Jadi ya itu yang bisa menyebabkan penyakit tersebut, menjadikan penyakitnya terjadi gitu. Jadi kenapa sih asap rokok, polusi, kemudian juga merokok dan minum minuman keras itu bisa menyebabkan penyakit tersebut? Karena polusi itu kan mengganggu, dan polusi ataupun seperti polusi sampah, udara, dan kendaraan, kemudian juga dari asap rokok itu kan mengganggu alat pernafasan yang dapat mengganggu organ-organ pernafasan untuk bekerja secara baik ya. Kemudian dan di dalam Islam sendiri, jika kalian ada yang beragama Islam, kalian pasti paham merokok dan meminum alkohol itu tidak baik untuk kesehatan dan juga agama. Karena apa? Karena meminum alkohol itu merupakan hal yang haram dan tidak baik, dan rokok itu juga tidak diperbolehkan di dalam beberapa kalangan biasanya, dikarenakan di Islam sudah dijelaskan dalam Al-Quran meminum minuman keras itu merupakan hal-hal yang tercela dan tidak baik, dimana makanya Allah itu memberikan larangan bukan tanpa arti dan tanpa sebab, karena di Al-Quran sudah dijelaskan hal tersebut kan. Jadi Allah itu memberikan larangan, yaitu tadi kenapa bisa dilarang, karena termasuk bisa mengganggu organ-organ yang ada di dalam alat pernafasan kita seperti itu. Kemudian kalian ya sudah tahu seperti ini resikonya, apakah kalian akan merokok ke depannya? Dan lalu gimana sih kita menjaga kesehatan organ pernafasan kita agar terhindar dari penyakit pernafasan tersebut? Jadi apakah kalian masih berani untuk mencoba-coba nanti merokok? Jangan sampai ya, karena merokok itu bisa buat tubuh kita tuh tidak menjadi sehat. Kalian sendiri paham kan, merokok itu dan meminum minuman keras itu membuang-buang uang. Padahal jika dipikirkan kembali, merokok itu menguras dompet kita. Padahal sebaiknya lebih baik kita ditabung atau bahkan kita berikan uang tersebut kepada yang membutuhkan sebagai wujud kita sedekah, dan malah justru kita mendapatkan pahala dengan tidak merokok dan menyimpan uang kita dan lalu bersedekah tersebut. Dan malah menjadi manfaat untuk yang membutuhkan, malah jadi pahala juga untuk kitanya. Kemudian bagaimana sih kita dalam menjaga suatu kesehatan organ pernafasan kita agar terhindar dari penyakit pernafasan tersebut? Dan sudah dijelaskan ya tadi yang Ibu ucapkan, yaitu seperti merokok itu jangan sampai kita lakukan dalam menjaga kesehatan tubuh, jangan sampai minum minuman keras, dan juga kita harus rajin-rajin berolahraga agar pernafasan kita lancar. Kemudian
minum air putih yang banyak dan makan makanan buah sehat-sehat, makanan sehat, dan menjaga pola kehidupan kita, pola hidup kita seperti itu. Dan jangan mengabaikan olahraga yang pastinya ya, karena olahraga itu sangat sehat. Dan kita harus menghindari orang-orang yang merokok di sekitar kita, terutama biasanya ada keluarga kita atau tetangga kita pun siapapun itu, dan menghindarinya. Tapi menghindarinya, anak-anak, kalian jangan langsung menutup hidung di depan orang ya, tidak, tapi kalian cukup menghindar beberapa meter darinya untuk menghindari asap rokoknya. Pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa Bu kita harus menghindari rokoknya padahal kan kita tidak merokok? Jawabannya karena apa? Karena walaupun kita tidak merokok, tetapi kita jika menghirup asap atau udara yang berasal dari asap tersebut itu dapat mengganggu paru-paru kita. Jadi walaupun kita tidak merokok sepenuhnya, tetapi malah tetap aja kita kena imbasnya walaupun hanya di sekitarnya. Jadi kalian bisa, ataupun kalian bisa menghindarlah cukup beberapa meter saja gitu, seperti itu. Jadi untuk di sekeliling kita saat ini memang kita sulit ya untuk melarang atau mencegah seseorang untuk merokok, dan banyak sekali juga industri-industri, pabrik, dan juga kendaraan-kendaraan yang mengeluarkan asap kotor atau asap yang tidak baik untuk kesehatan kita. Tetapi setidaknya kita bisa mencegahnya dengan juga menggunakan masker gitu, sebagaimana walaupun masker hanya bisa untuk debu, menghindari debu, tetapi juga bisa menghindari asap polusi, mengurangi lah sedikit saja gitu. Yang penting kita ada niat dari dalam diri kita untuk menjaga tubuh kita dan organ tubuh kita ini dulu, seperti itu. Nah, Ibu di sini menjelaskan, kemudian akan menjelaskan yang manfaat yang dapat dipelajari dari materi ini, yaitu kita lebih bisa menjaga apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah sangat masya Allah sekali ya, bisa memberikan kita organ tubuh yang sangat sempurna dibandingkan makhluk-makhluk lain. Bahkan kita diberikan kesempatan dan keberkahan untuk bisa merasakan bernafas, dan kita bisa menghirup udara yang segar yang ada di bumi ini secara gratis lagi. Jadi Allah tuh benar-benar kayak maha baik banget kan, dan kita sebagai umat muslim yang baik, kita harus menghargai pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, karena jika kita menghargai apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, maka Allah akan selalu senantiasa sayang kepada kita. Dalam menjaganya pun kita tidak perlu yang bagaimana, tapi dengan cara ya itu yang pola hidup sehat, menjaga kemudian pola makan, dan juga olahraga teratur, itu sudah sangat menjaga dan menghargai ciptaan Allah ini. Kemudian dari materi yang Ibu dapat simpulkan terkait pernafasan ini, tentunya kita sebagai manusia kan juga bisa merasakan ya apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini termasuk nikmat yang sangat besar. Jadi kalaupun kita menyia-nyiakan pernafasan ini sangat-sangat tidak baik kan untuk dalam kita rasa kita mengucapkan terima kasih kepada Allah. Seperti itu. Jadi simpulan dari materi hari ini ya mengenai tentang organ pernafasan apa saja, kemudian fungsinya dan manfaat menjaganya dan cara menjaganya, dan cara tetap bisa bernafas di udara segar menggunakan masker contohnya. Dan di saat-saat pandemi ini kita lebih ekstra untuk menjaga kesehatan kita, di mana saat pandemi ini udara itu harus baik-baik disaring ya, karena banyak sekali virus-virus yang dapat mengganggu pernafasan dan organ tubuh kita, seperti itu. Dan jika ada yang kurang paham atau yang ingin ditanyakan, boleh bisa ditanyakan. Sebelumnya angkat tangan sebelumnya kalau ingin bertanya. Cynthia ingin bertanya, apa pertanyaannya Cynthia? Oh iya, jadi pertanyaan Cynthia tentang mengenai apa sih perbedaan dari kenikmatan pernafasan yang diberikan Allah dari ke manusia pada hewan, dan perbedaannya seperti apa. Jadi perbedaannya secara singkat Ibu jelaskan ya, bahwa pernafasan manusia dan hewan itu sangat-sangat berbeda. Mengapa? Karena pernafasan pada manusia itu sangat sempurna dan sangat sama ya, tidak ada pembedaan satu sama lain. Jadi manusia itu bernafas sama menggunakan paru-paru dan hidung seperti itu. Tapi jika pada hewan itu banyak sekali proses pernafasannya. Pada ikan menggunakan insang, bahkan ada yang menggunakan kulit, dan ada juga yang menggunakan paru-paru. Apalagi pada hewan yang tumbuh di dua alam itu bisa menggunakan insang dan paru-paru ya kan, seperti itu. Dan
apa sih kenikmatan yang dapat dirasakan manusia tapi tidak bisa dirasakan oleh hewan dan pembedanya. Jadi pembedanya adalah jika manusia diberikan kesempurnaan untuk bernafas, untuk menjaganya dan merawatnya, karena manusia diberikan akal dan pikiran yang bisa berpikir bahwa kita bisa menjaga organ-organ tubuh kita atau organ pernafasan kita dengan baik. Tapi kalau hewan tidak bisa berpikir, bagaimana mereka ingin berpikir bahwa mereka saja pun tidak memiliki akal pikiran untuk menjaganya. Jadi hewan begitu dapat organ pernafasan, mereka tidak bisa menjaganya dan mereka tidak bisa membalas seperti kita. Kalau kita bisa membalas kepada Allah dengan cara ya berterima kasihnya dengan itu tadi, menjaga kesehatan kita, menjaga organ dalam kita dengan tidak meminum minuman keras sebagaimana sudah dilarang di Al-Quran, dan juga tidak merokok dan menjaga pola hidup, kesehatan kita, pola makan segala macam. Seperti itu perbedaannya. Ada yang bertanya lagi? Kemudian sudah yang seperti Ibu jelaskan, pernafasan pada binatang atau hewan ini berbeda-beda. Ada yang bernafas dengan kulit, insang, paru-paru, dan binatang juga perlu bernafas ya untuk memperoleh oksigen dan melepaskan karbon dioksida keluar tubuhnya, dan tidak hanya manusia saja yang pastinya. Dan dalam satu kali bernafas terjadi respirasi dan ekspirasi ya. Inspirasi adalah peristiwa pengambilan oksigen saat menghirup udara, sedangkan ekspirasi itu adalah suatu proses peristiwa pelepasan karbon dioksida ke luar tubuh. Kemudian Ibu di sini akan menjelaskan organ-organ pernafasan pada hewan. Yang pertama pada serangga. Kemudian ada organ pernafasan pada hewan yang merupakan serangga atau insekta. Perlu diketahui, kalian ada yang tahu nggak apa sih itu serangga? Ada yang bisa jelasin? Jadi Ibu jelaskan ya terkait serangga ini tadi, kalau masih belum ada yang paham. Serangga itu seperti hewan-hewan kecil yang disebut trakea. Trakea adalah suatu sistem tabung yang memiliki banyak cabang yang disebut trakeola, di mana trakea ini mengedarkan oksigen langsung ke seluruh tubuh serta menyerap karbon dioksida. Jadi udara masuk keluar dan selalu melalui pori-pori yang ada di permukaan tubuh serangga yang disebut spircle. Seperti itu. Kemudian pada pernafasan cacing atau vermes, cacing ini sendiri memiliki alat pernafasan khusus. Berbeda dengan hewan lainnya, cacing juga bernafas melalui permukaan kulit. Yang sudah seperti Ibu jelaskan tadi, ada hewan yang bernafas menggunakan kulit. Salah satu contohnya yaitu tadi ini, cacing. Oleh karena itu, kulit cacing selalu basah dan berlendir. Jika kalian sering memperhatikan ya, kulit cacing itu kan seperti lunak dan selalu basah, dalam keadaan basah dan berlendir. Nah, itu tuh bertujuan untuk memudahkan hewan cacing ini sendiri menyerap oksigen dari udara. Kemudian di bawah kulit tipis cacing tuh terdapat pembuluh darah yang berfungsi atau bertugas untuk mengikat dan mengangkut oksigen ke seluruh tubuhnya. Pada hal tersebut, sementara zat sisa hasil respirasi tadi berupa karbon dioksida dan uap airnya akan dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit tadi. Selanjutnya pernafasan pada ikan atau jenis spesies Pisces. Ikan sendiri ini, seluruh ikan ini hidupnya tinggal di air. Jadi beberapa berbeda dengan hewan yang ada di daratan, ikan bernafas di dalam air. Ada yang tahu nggak sih ikan ini bernafas menggunakan apa? Yang bisa menjawab angkat tangan ya. Cynthia ingin menjawab lagi ya. Bagaimana Cynthia? Benar yang dikatakan oleh Cynthia bahwa ikan bernafas menggunakan insang, di mana insang pada ikan ini sendiri itu terletak di samping kiri dan kanan dan belakang kepala dan berbentuk lembaran-lembaran tipis ya, berwarna merah muda. Jika kalian membersihkan ikan, pasti kalian pernah melihat di bagian dekat mata terdapat insang yang berbuku-buku seperti itu. Kemudian berwarna merah muda, dan ikan ini bernafas melalui mulutnya yang kemudian disalurkan menuju insang dengan bantuan air. Jadi pada insang ini juga tuh terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah tersebut menyerap oksigen, dan sementara itu karbon dioksida keluar dari tubuh melalui pembuluh darah pada lamela insang. Seperti itu. Kemudian ada hewan yang hidup di darat dan di air atau amfibi. Kedua hewan ini ada yang tahu hewan ini seperti apa? Contoh hewannya saja, ada yang tahu?
Kalau tidak ada yang tahu ya, sini ibu jelaskan. Jadi hewan amfibi ini merupakan hewan yang dapat hidup di dua alam, yaitu di air dan di daratan. Sebagai contohnya saja katak ya, saat berupa kecebong yang hidup di air dan air, organ pernafasannya berupa insang. Tapi setelah menjadi dewasa, kataknya mengubah organ pernafasannya menjadi paru-paru dan dibantu dengan permukaan kulitnya. Jadi dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara dan sangat kecil yang ada di dalam terdapat gelembung udara mengakibatkan terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi selain dengan paru-paru, katak juga bernafas menggunakan kulit. Jadinya permukaan katak selalu basah juga kan, dan seperti cacing permukaan basah yaitu bernafas menggunakan, pastinya dibantu dengan proses pernafasan pada kulit dalam proses penyerapan oksigennya. Seperti itu. Kemudian ada hewan yang merupakan hewan reptil seperti ular, kura-kura, kadal, cicak, dan buaya. Reptil ini bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk dari lubang hidung trakea, selanjutnya menuju paru-paru, dan darahnya mengikat oksigen dan melepaskan karbon dioksida bersama uap air. Dan pada reptil ini sering berkubang dalam air seperti buaya, kura-kura, dan hidungnya dapat tertutup selama menyelam agar tidak bisa kemasukan air seperti itu. Kemudian ada burung ya, burung ya atau aves, yaitu bernafas menggunakan apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Cynthia lagi. Bagaimana Cynthia? Burung bernafas menggunakan apa? Benar, bernafas menggunakan paru-paru. Dan burung juga memiliki alat bantuan pernafasan berupa pundi-pundi udara. Pernapasan burung ini juga berbeda saat dia terbang dan tidak terbang, itu berbeda ya anak-anak. Jadi pernafasannya nggak selalu sama. Jadi setiap dia terbang, burung bernafas sebagaimana hewan yang bernafas dengan paru-paru. Namun saat terbang, burung bernafas tidak melalui hidungnya, namun melalui pundi-pundi udara yang menyimpan udara kemudian disalurkan menuju paru-paru. Tapi juga jika pundi-pundi udara kehabisan udaranya, maka burung dapat mengambil udara saat terbang dengan cara tidak mengepakkan sayapnya. Jadi kalau kalian pernah melihat burung pas terbang tapi nggak mengepakkan sayapnya, berarti dia sedang mengambil udara seperti itu. Kemudian ada mamalia. Mamalia ini terdapat beberapa jenis, yaitu mamalia yang dapat hidup di darat dan dapat hidup di air. Mamalia yang dapat hidup di darat ini bernafas melalui hidung dan disalurkan menuju pangkal tenggorokan dan batang tenggorokannya dan berakhir di paru-paru. Sementara pada mamalia air, pada hidungnya memiliki katup sehingga tidak bisa kemasukan air di dalam hidungnya, itu tidak akan termasuk air gitu kan. Jadi saat mamalia berada di permukaan air, mereka menghirup udara dan mengeluarkan karbon dioksida disertai uap air. Dan untuk mengetahui tentang organ pernafasan pada hewan dapat digunakan seperti proses pembelajaran yang ibu jelaskan tadi. Jadi kalian bisa membedakan nih, hewan ini bernafas dengan apa dan hewan ini bernafas dengan apa, dengan berbagai macam. Jadi hewan itu berbeda dengan manusia. Jika manusia menggunakan satu alat pernafasan, pada hewan berbeda. Hewan memiliki cara bernafas yang sangat beragam. Ada yang melalui kulit, ada yang melalui insang, dan ada juga yang melalui paru-paru, dan bahkan ada yang ketiga-tiganya seperti itu. Jadi simpulan dari materi hari ini ya mengenai tentang organ pernafasan apa saja, kemudian fungsinya dan manfaat menjaganya dan cara menjaganya, dan cara tetap bisa bernafas di udara segar menggunakan masker contohnya. Dan di saat-saat pandemi ini kita lebih ekstra untuk menjaga kesehatan kita, di mana saat pandemi ini udara itu harus baik-baik disaring ya, karena banyak sekali virus-virus yang dapat mengganggu pernafasan dan organ tubuh kita seperti itu. Dan jika ada yang kurang paham atau yang ingin ditanyakan, boleh bisa ditanyakan. Sebelumnya angkat tangan sebelumnya kalau ingin bertanya. Cynthia ingin bertanya, apa pertanyaannya Cynthia? Oh iya, jadi pertanyaan Cynthia tentang mengenai apa sih perbedaan dari kenikmatan pernafasan yang diberikan Allah dari ke manusia pada hewan, dan perbedaannya seperti apa. Jadi perbedaannya secara singkat ibu jelaskan ya, bahwa pernafasan manusia dan hewan itu sangat-sangat berbeda. Mengapa? Karena
pernafasan pada manusia itu sangat sempurna dan sangat sama ya, tidak ada pembedaan satu sama lain. Jadi manusia itu bernafas sama menggunakan paru-paru dan hidung seperti itu. Tapi jika pada hewan itu banyak sekali proses-proses pernafasannya. Pada ikan menggunakan insang, bahkan ada yang menggunakan kulit, dan ada juga yang menggunakan paru-paru. Apalagi pada hewan yang tumbuh di dua alam itu bisa menggunakan insang dan paru-paru ya kan. Nah, seperti itu. Dan apa sih kenikmatan yang dapat dirasakan manusia tapi tidak bisa dirasakan oleh hewan dan pembedanya? Jadi pembedanya adalah jika manusia diberikan kesempurnaan untuk bernafas, untuk menjaganya dan merawatnya, karena manusia diberikan akal dan pikiran yang bisa berpikir bahwa kita bisa menjaga organ-organ tubuh kita atau organ pernafasan kita dengan baik. Tapi kalau hewan tidak bisa berpikir, bagaimana mereka ingin berpikir bahwa mereka saja pun tidak memiliki akal pikiran untuk menjaganya. Jadi hewan begitu dapat organ pernafasan, mereka tidak bisa menjaganya dan mereka tidak bisa membalas seperti kita. Kalau kita bisa membalas kepada Allah dengan cara ya berterima kasihnya dengan tadi menjaga kesehatan kita, menjaga organ dalam kita dengan tidak meminum minuman keras sebagaimana sudah dilarang di Al-Quran, dan juga tidak merokok dan menjaga pola hidup, kesehatan kita, pola makan segala macam. Seperti itu perbedaannya. Ada yang bertanya lagi? Sudah tidak ada. Kalau gitu Ibu sudahi ya. Ibu kira hari ini sampai di sini saja materinya. Seperti ya, alhamdulillah yang kita bisa melaksanakan proses belajar dan mengajar ini dengan lancar dan tidak ada halangan satupun. Dan alhamdulillahnya kalian hadir untuk pelajaran pada hari ini. Dan jika ada kekurangan atau kesalahan yang Ibu sampaikan atau yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan, kemudian boleh ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Dan Ibu mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan, serta mengucapkan terima kasih kepada kalian yang tetap mendengarkan Ibu menjelaskan dari awal hingga akhir penjelasan ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai skenario pembelajaran untuk tugas UASnya, dan saya memohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.